Stop pekerja dari Indonesia, Malaysia merasa ada perubahan sejak ditinggal tenaga kerja Indonesia. Bangladesh menjadi idola kaum Hawa di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kenapa ya? Orang Indonesia itu gemar sekali membuat berita hoak. Segelintir, tidak semuanya orang Indonesia gemar berita hoak ya. Jadi saya perlu garis bawahi segelintir orang Indonesia suka sekali membuat berita hoak, apalagi berkaitan dengan TKI yang bekerja di Malaysia, kemudian dikait-kaitkan dengan Bangladesh. Padahal mereka ini bukan TKI, tidak pernah ke Malaysia, tetapi kalau membuat berita, hebohnya luar biasa. Sayangnya berita tersebut berita kebohongan, mengambil potongan-potongan beberapa dari video yang beredar di media sosial, dipotong-potong tidak sepenuhnya sehingga dibuat jadi bahan hoak. Padahal di Malaysia sendiri tidak itu ya, istilahnya tidak menyetop pekerja dari Indonesia, tetapi saat ini Malaysia memang menutup pekerja asing dari negara manapun karena dirasa tenaga kerja asing yang ada di Malaysia ini sudah mencukupi. Ada peluang pekerja asing terutama di sektor perkebunan, itu pun kalau dibutuhkan bila-bila waktu, atau misal kata di saat membutuhkan akan dibuka kembali. Itu yang saya baca dari beberapa media resminya. Namun sayang, seribu kali sayang, masih ada orang-orang yang nekat masuk ke Malaysia dengan secara tidak resmi. Beruntungnya pada saat mau masuk ke Malaysia itu tertangkap di Indonesia sendiri. Respect untuk petugas yang ada di Indonesia menggagalkan PMI ilegal yang mau berangkat ke Malaysia. Jadi teruntuk sahabat-sahabatku yang membuat berita tentang TKI di Malaysia, kemudian kalian mengait-ngaitkan dengan Bangladesh, lebih baik fokus untuk mengedukasi sahabat kita sendiri, terkhususnya dari Indonesia. Jangan sampai jadi korban oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lebih baik kalau bekerja ke Malaysia masuk secara resmi. Dan perlu sabar ya, karena masuk secara resmi ini butuh proses. Tidak sebegitu cepat ya, daftar besok, kemudian besoknya lagi berangkat, enggak seperti itu. Perlu proses terlebih dahulu. Dan berikut ada sebuah kisah dari TKI ilegal yang tertangkap di Batam, rela jual motor hanya demi untuk bisa masuk ke Malaysia dengan secara ilegal. Tidak tanggung-tanggung. Biaya untuk masuk ke Malaysia secara ilegal ini sekitar 14 juta rupiah, atau kalau diringgitkan sekitar 4.000 ringgit. Ini cukup lumayan besar. Daripada kalian jadi korban agen tidak bertanggung jawab, lebih baik uang tersebut 14 juta itu kalau dibuat usaha modal kerja di rumah itu bisa dapat, bisa kalian putar, bisa untuk pekerjaan sendiri. Tetapi kadang-kadang orang kita ini mudah dibohongi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ingat ya, kerja di Malaysia ini jangan kalian berpikir mendapat gajian langsung besar, jangan ya sahabatku semua. Semua itu diawali dari bawah. Tidak semuanya langsung gaji puluhan juta. Kadang-kadang ada juga orang-orang itu yang istilahnya memberikan info tetapi tidak menjelaskan semuanya. Kalau di channelnya Bang Toha akan saya bahas kupas tuntas supaya biar sahabat-sahabatku teredukasi dan tidak menjadi korban oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut saya akan bacakan dari media Tribun Batam kisah TKI ilegal yang tertangkap. Cerita pilu calon pekerja migran Indonesia ilegal di Batam gade motor. Saudara, ini gade motor saudaranya buat biaya pergi ke Malaysia. Pria calon PMI ilegal di Batam ini mengaku malu, bahkan ingin menangis. Niatnya untuk merubah nasib ke Malaysia untuk bekerja sebagai PMI ilegal lewat Batam pupus.
Setelah anggota polisi menyelamatkan mereka, ia menceritakan dirinya nekat berangkat ke Malaysia karena di kampung halamannya tidak ada pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Berinisial M mengatakan dirinya tidak memiliki lahan di kampung untuk bertani. Ia mengaku hanya menggantungkan kerja ke sawah atau ke ladang orang. Dia juga mengatakan setelah selesai musim mencangkul, mereka harus menunggu selama 3 bulan baru masuk musim panen, baik padi dan juga jagung. Jadi selama 3 bulan dia menganggur, hanya mengharap pinjaman dari saudara sebelum dapat kerja. Selain itu, ia juga mencari pekerjaan serabutan seperti bangunan, itu pun kalau ada. Karena tidak adanya pekerjaan di kampung halamannya, membuat dirinya nekat ingin berangkat ke Malaysia. Kebetulan salah satu kawannya yang berinisial S, kawan sekampungnya, mendapat informasi ada yang bisa memberangkatkan Malaysia lewat Batam, tetapi harus bayar. S mengajak korban lainnya dan juga dirinya untuk membayar terlebih dahulu 14 juta rupiah atau sekitar 4.000 ringgitan, sahabatku semua, untuk sampai berangkat ke Malaysia. Dia juga mengatakan saudaranya memberikan motornya untuk digadekan, dan saat itu motor saudaranya bisa tergade sebesar 13 juta rupiah. Saya tinggal cari duit 1 juta saja. Oh, ini sampai itu ya. Rela motor saudaranya itu dibuat jaminan ya, untuk bisa mendapatkan uang 14 juta rupiah tersebut. Namun motor saudaranya itu hanya bisa mendapatkan jumlah uang 13 juta rupiah dan ia harus mencari pinjaman lagi. M mengatakan yang membuat dirinya tidak curiga karena yang berjanji bisa membawa mereka ke Malaysia tidak meminta berkas yang lain, hanya disuruh setor uang saja dan ikut arahan. M juga mengaku mereka tiba di Batam sudah hampir 2 minggu. Pengurus yang berkomunikasi kepada mereka minta bersabar dan pasti mereka akan dibawa ke Malaysia. M awalnya tidak sadar ditangkap polisi. Awalnya kita pikir mau dibawa ke Malaysia, ternyata polisi yang datang. Saat ini M mengatakan tidak tahu mau berbuat apa lagi. Pasalnya mereka akan dipulangkan ke kampung halamannya. Di samping itu dirinya juga rindu sama istri dan 2 anaknya. Anaknya sudah lulus sekolah, sementara yang satu lagi masih berusia 6 tahun. M juga mengaku saat dirinya sudah tidak punya uang, karena selama di Batam mereka biaya sendiri untuk makan. Dia juga mengaku jika nanti mereka dipulangkan, dirinya tidak akan berangkat lagi ke luar negeri, dan akan bertahan hidup bersama keluarga, mencari pekerjaan di kampung halaman sendiri. Biarlah ini pengalaman pahit yang saya alami. Aduh, kisah pilunya itu sangat-sangat membuat kita terharu juga, sahabatku semua. Dan teruntuk sahabat-sahabatku, jangan mudah terpengaruh bila ada orang yang mengajak kerja ke negara orang dengan tanpa syarat. Wah, ini bahaya. Kalau kalian diajak bekerja ke negara orang tanpa syarat, cukup bayar uang sekian pasti kalian sampai, itu dipastikan kalian menjadi korban ya. Menjadi korban TKI ilegal. Lebih baik buat kerja di kampung sendiri seadanya lah daripada kerja di negara orang tapi ilegal. Padahal kalau kita berangkat secara resmi ya, lewat PT, kemudian bekerja di sebuah perkebunan, misal kata di kebun sawit atau di kebun durian, kita tidak bayar loh, gratis. Semua ditanggung oleh PT dan juga syarikat yang dimana kita akan pergi ke tempat kerja dia. Tidak perlu bayar. Dikasih gratis, ini malah bayar 14 juta, ya Allah. Jangan mudah tertipu hal ini. Dan mirisnya lagi, YouTuber dari Indonesia ini bukannya mengedukasi tentang TKI, bagaimana kerja di Malaysia secara resmi, ini membuat pernyataan yang bohong, mengait-ngaitkan dengan Bangladesh. Padahal banyak loh tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia itu pacaran sama Bangladesh. Itu banyak banget. Saya sendiri melihat secara fakta.
Jadi teruntuk oknum-oknum atau individu-individu YouTuber yang membuat berita bohong, ya kan? Kalian lebih baik lihat secara fakta ya, daripada kalian suka membuat berita kebohongan tentang TKI di Malaysia, kemudian mengaitkan dengan Bangladesh. Apa sih salahnya Bangladesh kok kalian kait-kaitkan dengan menyebar berita kebohongan? Lebih baik kita mengedukasi para TKI yang korban penipuan. Kemudian saya juga ingin mereaksi beberapa video yang sangat-sangat disalahpahami ya. Berikut kita reaction videonya. Lebih baik kerja di Malaysia dapat gaji 10 juta. Kebetulan di sini teman-teman di transmigrasi itu banyak teman-teman kita itu yang mantan pekerja di Malaysia. Dan menurut mereka itu perlakuannya berbeda dibandingkan kita pergi ke luar negeri, ke Arab atau kemana gitu loh. Karena di sana itu orang Melayu teman-teman. Dia tuh terlalu membeda-bedakan kita orang Indonesia asli seperti itu ya. Karena menurut pengakuan teman-teman di sana itu kita bahkan sering dipalak-palak teman-teman sama polisi-polisi sana karena kita tuh orang Indonesia. Dan bukan hanya itu, perlakuannya memang berbeda dari orang-orang Malaysia di sana, dan itu yang penyebabnya mereka tidak betah di Malaysia dan balik pulang. Dan bahkan sampai sekarang di sini banyak beberapa orang yang ex pekerja Malaysia itu dia bahkan ikut transmigrasi, dan menurut pengakuannya mereka dia tuh nyaman di sini dan bahkan diberi tanah gratis, diberi rumah gratis, diberi bantuan-bantuan gratis di tanah sendiri teman-teman seperti itu. Untuk masnya jangan berasumsi kemudian dipukul rata semua seolah-olah orang di Malaysia itu kalau melihat orang Indonesia dibeda-bedakan seperti itu. Kemudian masnya mengatakan kalau orang Melayu itu melihat orang Indonesia dibeda-bedakan, digini-ginikan. Enggak seperti itu, Mas. Kemudian masnya mengatakan kalau orang Indonesia bekerja di Malaysia itu dipalak-palak polisi. Saya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kerja di Malaysia. Alhamdulillah tidak pernah yang namanya dipungli oleh polisi Malaysia. Dan alhamdulillah saya pun juga ikut bos Melayu Malaysia. Tetapi perlakuan mereka begitu sangat baik dan tidak ada yang membeda-bedakan ya. Dia makan apa, saya juga ikut makan apa. Jadi seperti itulah keluarga sendiri. Itu yang saya rasakan. Setiap orang punya pengalaman berbeda-beda. Setiap orang punya pengalaman berbeda-beda kerja di negara orang. Tapi apa yang Mas Kan sebarkan informasi tersebut tidak benar. Kalaupun ada polisi yang memang nakal, itu tidak semuanya seperti itu. Itu hanyalah individu. Jadi jangan dipukul rata semua, Mas, kalau tidak pernah datang ke Malaysia. Dan pada faktanya jutaan orang Indonesia bekerja di Malaysia. Kalau memang di Malaysia membeda-bedakan, oh ini orang Indonesia diperlakukan gini, diperlakukan gitu, ya pasti jutaan orang Indonesia tersebut akan pulang ke Indonesia, Mas. Itu mungkin hanya cerita dari pengalaman orang yang bekerja di Malaysia, tak tahulah kerja di Malaysia betul atau tidak. Setahu saya, kalau di sini nggak ada yang namanya pungli. Saya nggak pernah dipungli polisi Malaysia. Lalu bagaimana pengalaman orang Indonesia yang kerja di Malaysia? Dan simak videonya. Dan di sini saya juga ingin menegaskan ya, kalau di Malaysia tidak dengan tiba-tiba mendapat gaji 10 juta itu salah ya. Jadi semua pekerjaan itu akan dimulai dari bawah. Dan pastinya gajinya pun juga mulai dari bawah. Mungkin kalau ada orang di Malaysia kerjanya gajinya dapat puluhan juta, mereka sudah lama menetap di Malaysia. Oke, kita simak video cerita dari TKI di Malaysia. Kalau aku bagi tunjuk, aku punya uang, aku punya gaji, kira-kira banyak tak orang tak nak respect? Banyak tak orang nak hina aku, nak komen aku, yang bilang kata sombong lah, yang kata ria lah, banyak tak? TKI Malaysia ataupun kalian semua sobat rantau, untuk view aku yang banyak subscriber aku, terima kasih. Untuk orang tempatan Malaysia yang banyak respect, banyak aku ucapkan terima kasih, thank you. Kita saudara dalam Muslim. Oke, terima kasih. Oke, kali ini aku udah gajian kan. Sebenarnya aku gajian udah semalam, aku udah gajian, tapi aku tak sempat untuk kirim uang. Jadi besok itu Jumat aku mau kirim uang. Nah, sekarang uang aku masih aku pegang. Tetapi kali ini aku tak tunjuk sangat banyak lah. Lihat nanti dibilang ria, bilang sombong. Oke, ini uang aku ya. Ya. Aku tak tunjuk semua, ini aku hanya tunjuk beberapa. Dan aku pun tak akan kira, tak akan hitung.
karena nanti dibilang ria atau sombong. Nah, bagi aku semuanya terima kasih banyak, dan aku tak segan-segan aku ucapkan untuk terima kasih untuk Malaysia, yang dimana tempat dimana aku diberikan manfaat pada rezeki dengan usahaku, dengan kerja keras aku, capek, penat. Alhamdulillah, inilah menjadi hasil yang menjadi pengobat capek aku badan aku. Jadi buat kalian semuanya yang nampak kalau aku bagi tahu gaji aku, uang lah, bukan aku sok pamer, aku sombong buat kalian semua, tak ya. Ini adalah salah satu ciri khas untuk aku bisa membagikan diri aku. Jadi buat kalian semua jangan ngejudge aku yang bilang sombong. Tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin ya. Mau gaji berapapun kita semuanya masih banyak orang-orang yang punya gaji besar, tetapi ini hanyalah salah satu cara untuk aku bisa membagikan diri, untuk berbagi informasi buat kalian semuanya. Dan Betul, Mas. buat kalian semuanya yang menghina, ngejas, yang merendahkan, katanya yang kerja di Malaysia sia-sia, kerja di Malaysia yang katanya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dan ini aku satu untuk membuktikan kalian semuanya. Dan terima kasih buat Malaysia tempatan. Ternyata kalian banyak respect kepada TKI ya, di luar daripada tanggung jawab semua itu, di luar daripada undang-undang ya, semuanya respect. Semua masalah undang-undang apapun itu biarkan orang-orang yang punya kewajiban, orang-orang yang punya tanggung jawab untuk bekerja, untuk melakukan hal itu ya. Kita hanya berbicara tentang kemanusiaan, menghormati, adab, dan attitude. Oke, jadi aku sangat-sangat respect untuk kalian semuanya, mau di TikTok, mau di YouTube, mau di mana pun kalian. Kalau kita jumpa dengan orang-orang baik, insya Allah kita akan dibalas dengan orang-orang yang baik juga. Akan orang banyak datang pada orang-orang yang baik, itu pasti, bukan agak akan terjadi ya. Saya ucapkan terima kasih, dan selalunya geng ya, saya ketika kirim uang, saya alhamdulillah ya langsung kirim uang ya. Saya besok akan kirim uang, saya akan simpan di rekening saya sendiri, bank saya sendiri, dan sisihkan untuk orang tua ataupun saudara. Nah, jadi alhamdulillah juga untuk pengiriman uang hari ini pun dari 3.600 ya. Lebih kurang kalau kita transfer, kirim uang itu dapatlah 3.560 itu macam. Oke, dan sangat-sangat bersyukur geng, hari ini udah gajian yang ditunggu-tunggu walaupun agak lambat, tapi inilah geng ya. Jadi buat kalian semuanya yang ngejas di Malaysia nggak ada gunanya. Di Malaysia kerja gajinya kecil, kerja artinya nggak ada manfaatnya, gajinya kecil, sia-sia, omong kosong ya, omong kosong ya. Itu tergantung minat. Stop pekerja dari Indonesia, Malaysia merasa ada perubahan sejak ditinggal tenaga kerja Indonesia. Bangladesh menjadi Apabila dia menikah, dia dapat lesen untuk tinggal di tempat tersebut. Kenapa gadis Melayu banyak suka Bangladesh? Ada Ini Setelah video berkurangnya potong-potongan TKI ya. di Malaysia, kini pekerja asing dari Asia Selatan termasuk Bangladesh semakin banyak. Mereka banyak ditemui di sudut kota, bahkan mereka digemari oleh wanita dari Malaysia. Apakah benar memang Malaysia tidak menerima pekerja Indonesia dan lebih menerima Bangladesh? Jawabannya, untuk saat ini Malaysia memang tidak menerima pekerja asing dari manapun. Di video-video YouTuber Indonesia yang suka membuat berita bohong tersebut, itu adalah berita bohong. Berita video lama dipotong-potong kemudian dijadikan sumber berita. Anehnya yang nonton itu ratusan ribu loh setiap harinya. Padahal itu berita bohong, selalu mengaitkan TKI di Malaysia dengan Bangladesh. Kenapa harus sibuk-sibuk mikirin hidup orang Bangladesh? Lebih baik kalian mengedukasi para TKI yang ingin bekerja di negara manapun. Edukasi, jangan sampai tertipu oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab. TKW di sini juga banyak yang pacaran sama Bangladesh, bahkan punya anak. Hanya nikah siri di sini juga banyak. Pekerja-pekerja pabrik, pekerja-pekerja kilang, bila malam minggu, banyak loh yang jalan-jalan sama Bangladesh. Saya sendiri juga melihat, tetapi ya itu hak mereka sih. Mau cinta sama siapa itu terserah mereka. Pesan saya, tidak usah mengejek negara tetangga kita Malaysia. Ya, pada faktanya orang Indonesia lah yang paling tertinggi jumlahnya kerja di Malaysia, jutaan. Lalu kenapa orang Indonesia seolah-olah tidak ada dan tak nampak bekerja di Malaysia? Karena wajah orang Indonesia dengan wajah orang Malaysia itu sama. Jadi tidak bisa membeda-bedakan. Kalaupun kita tidak keluar suara, kita tidak bisa membedakan loh. Oh, ini orang Malaysia, ini atau orang Indonesia. Nggak bisa. Ya karena kita satu rumpun.
Kemudian kalau dibandingkan dengan Bangladesh, kenapa bisa membedakan? Ya karena wajah Bangladesh dengan orang Malaysia itu beda, begitu loh sahabatku semua. Jadi tidak usah memburuk-burukkan negara tetangga kita. Pada faktanya orang kita sendirilah yang ramai bekerja di Malaysia. Harusnya malu loh membuat berita seperti itu kalau punya malu. Tetapi kadang-kadang ya tahu sendirilah, demi uang rela berbohong segalanya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan edukasi dan informasi. Jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.